Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Teman-teman, video kali ini kita masih membahas mengenai mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana tema atau topik kita di pertemuan yang ke-13 ini adalah lembaga kekuasaan kehakiman. Sesungguhnya tema ini merupakan lanjutan dari tiga tema sebelumnya, yaitu lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar, lalu kemudian ada lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan rakyat. Nah, kita langsung saja teman-teman. Berbicara mengenai lembaga kekuasaan kehakiman, maka hal pertama yang perlu kita telisik adalah bagaimana lahirnya lembaga kekuasaan kehakiman itu. Di sini saya mencoba untuk mengutip pendapatnya Tina Hunter Schools. Beliau mengatakan bahwa ketika kita ingin melihat bagaimana proses ataupun sebab lahirnya lembaga kekuasaan kehakiman, bisa dilihat dari dua teori, yaitu teori pembagian kekuasaan dan teori negara hukum. Yang pertama, dalam teori pembagian kekuasaan, lahirnya lembaga kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari proses munculnya sebuah negara. Di mana kalau Anda belajar di dalam ilmu negara, termasuk juga di dalam siklusnya Polybios, di sana kita lihat bahwa lahirnya sebuah negara dimulai dari sebuah pemerintahan yang monarki. Lalu kemudian pemerintahan yang monarki ini akan bersiklus menjadi pemerintahan yang tirani, karena memang kekuasaan itu hanya untuk kepentingan daripada si penguasa. Ketika muncul kekuasaan yang tirani ataupun muncul kekuasaan yang otoriter, maka sebagai reaksi daripada sistem pemerintahan yang seperti itu adalah munculnya upaya untuk mengurangi kekuasaan daripada seorang raja. Untuk membatasi kekuasaan seorang raja, salah satunya dilakukan adalah dengan membagi kekuasaan tersebut. Artinya kekuasaan tersebut tidak boleh terpusat di dalam satu tangan. Karena semakin absolut kekuasaan seorang raja, maka akan semakin terbuka peluangnya untuk menyalahgunakan ataupun menyelewengkan kekuasaan itu. Salah satu teori yang paling terkenal di dalam pembagian kekuasaan adalah Trias Politicanya Montesquieu, di mana kekuasaan itu dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu yang pertama ada cabang eksekutif, yang kedua cabang legislatif, dan yang ketiga adalah cabang kekuasaan yudikatif. Nah, lembaga kekuasaan kehakiman itu adalah cabang kekuasaan yudikatif. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah dari perspektif teori negara hukum. Kalau kita berbicara makna daripada negara hukum secara umum adalah bahwa setiap tindakan negara, bahwa setiap tindakan warga negara itu harus didasarkan kepada hukum. Artinya tidak boleh lagi terjadi situasi atau kondisi pada masa kekuasaan yang tirani, di mana hukum adalah apa yang keluar dari mulut raja. Apa yang dikatakan raja itu otomatis akan menjadi sebuah hukum. Tetapi di dalam teori negara hukum, raja itu sendiri harus tunduk kepada hukum, dan pembentukan hukum itu tidak boleh hanya melibatkan seorang raja sendiri, tetapi juga harus melibatkan ataupun tidak terlepas dari partisipasi rakyat. Untuk memastikan hukum tersebut dilaksanakan oleh setiap unsur negara, maka harus ada lembaga yang mandiri yang terlepas dari kekuasaan manapun, dan dia bisa mandiri untuk memberikan sanksi atau vonis kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Dari sinilah kemudian akan lahir sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kalau kita kutip pendapatnya bagaimana sih sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka itu? Nah, kekuasaan kehakiman yang merdeka itu bisa diukur di dalam tiga hal. Yang pertama, kekuasaan kehakiman yang merdeka itu adalah ketika terdapat suatu kebebasan dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Kalau dikatakan adanya kebebasan ataupun independensi, berarti tidak berada dalam sebuah tekanan, apalagi tekanan kepentingan ataupun tekanan politik. Kemudian yang kedua, adanya larangan bagi cabang kekuasaan ekstrayudisial untuk ikut campur dalam penyelenggaraan fungsi peradilan. Kalau kita kembali ke dalam teorinya Montesquieu, berarti di sini adalah cabang kekuasaan eksekutif dan juga cabang kekuasaan legislatif. Kenapa cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif ini tidak boleh mencampuri penyelenggaraan fungsi peradilan ataupun tidak boleh mencampuri kekuasaan kehakiman?
Karena proses rekrutmennya itu tidak terlepas dari proses politik ataupun orang-orang yang ada di dalam lembaga eksekutif ataupun lembaga legislatif adalah orang-orang politik. Misalnya di Indonesia bisa Anda lihat presiden itu siapa dan anggota-anggota DPR itu siapa. Mereka tidak terlepas dari partai politik. Kemudian yang ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka itu adalah kalau dia didasarkan dalam rangka terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum. Artinya di sini bahwa hukum harus berada di atas kepentingan-kepentingan politik. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam video ini, saya akan mencoba mengkomparasikan antara pengaturan kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan. Untuk mengkomparasikan ini, saya akan mencoba melihatnya di dalam 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah jumlah pasal yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman itu sendiri. Kalau kita lihat antara sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar itu sangat luar biasa perbedaannya. Kalau dia sebelum perubahan hanya ada 2 pasal yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24 dan pasal 25. Tetapi ketika terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, jumlah pasal yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman itu bertambah sangat banyak ya, hampir 100%. Yaitu kita bisa melihatnya di dalam ketentuan pasal 24, 24A, 24B, 24C. Itu yang pertama ya, dari segi jumlah pasal yang mengaturnya. Kemudian yang kedua, yang berbeda lagi adalah adanya penegasan bahwa kekuasaan kehakiman adalah lembaga peradilan yang mandiri, artinya bebas dari pengaruh apapun. Itu setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Anda lihat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, hal tersebut tidak ditekankan secara tegas dan secara eksplisit. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan kehakiman itu hanya diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung. Tetapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar, bahwa kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan oleh 2 lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian dibentuklah Komisi Yudisial sebagai lembaga untuk membantu Mahkamah Agung. Pertanyaannya, kenapa dikatakan bahwa Komisi Yudisial itu sebagai lembaga pembantu ataupun pendukung bagi Mahkamah Agung? Itu akan saya jelaskan nanti di akhir video. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat satu demi satu lembaga-lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Yang pertama adalah Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar, kewenangannya itu hampir sama ya. Ada 2 kewenangan daripada Mahkamah Agung. Yang pertama adalah mengadili pada tingkat kasasi. Apa yang dimaksud dengan kasasi? Kalau Anda belajar hukum acara, bahwa di sana dikenal ada yang namanya upaya hukum. Nah, upaya hukum itu dilakukan secara bertingkat. Misalnya, kalau ada perkara yang diputus di dalam pengadilan tingkat pertama atau misalnya di pengadilan negeri, kalau salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan itu, maka dia bisa melakukan banding di pengadilan tinggi yang biasanya ada di tingkat provinsi. Kalau juga misalnya ada para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi, maka dia bisa melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Selain kasasi, sesungguhnya bahwa Mahkamah Agung itu masih juga mengadili proses peninjauan kembali atau PK. Kemudian yang kedua, bahwa Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi ingat, yang diuji hanyalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Apa saja peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bisa Anda lihat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan yang di bawah undang-undang itu misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Itu kewenangan Mahkamah Agung. Lalu kemudian Mahkamah Agung itu dibagi atas beberapa badan peradilan, di mana badan peradilan ini memiliki tugas pokok tersendiri ataupun bidang-bidang tersendiri.
Yang pertama, ada namanya peradilan umum. Nah, peradilan umum ini memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara perdata maupun perkara pidana. Kemudian yang kedua, ada peradilan militer. Adapun kewenangan daripada peradilan militer adalah mengadili perkara pidana maupun tindakan indisipliner yang dilakukan oleh tentara ataupun militer. Yang ketiga, ada namanya peradilan tata usaha negara. Peradilan ini mengadili gugatan terhadap keputusan-keputusan tata usaha negara. Kemudian yang keempat adalah pengadilan agama. Kalau di pengadilan agama ini, perkara-perkara yang diadili adalah perceraian umat muslim dan juga masalah warisan harta dan segala macam. Kemudian kita akan melihat lembaga kekuasaan kehakiman yang kedua, yaitu Mahkamah Konstitusi. Teman-teman perlu Anda tahu bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah adiknya Mahkamah Agung. Artinya Mahkamah Agung ini sudah dibentuk sejak negara ini berdiri, tetapi Mahkamah Konstitusi itu baru ada setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai 2002. Namun kemudian kalau kita telusuri sejarahnya, bahwa gagasan mengenai perlunya sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia sesungguhnya sudah bergulir ketika para founding fathers dan founding mothers kita sedang menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pada masa itu M. Yamin, karena kita tahu M. Yamin adalah seorang pakar hukum tata negara, Yamin mengatakan perlu adanya sebuah Mahkamah Konstitusi yang akan menguji undang-undang sebagai produk politik yang dibuat oleh DPR maupun Presiden. Tetapi kemudian Sutomo menolak gagasan itu dengan alasan bahwa Indonesia ini adalah negara permusyawaratan. Kalau misalnya ada undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dan DPR itu ternyata tidak sesuai ataupun tidak layak lagi sebagai undang-undang di negara kita, maka bisa dimusyawarahkan untuk diganti ataupun diubah. Itu kata Supomo. Gagasan MBM ini kemudian berkumandang di perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan hasilnya Mahkamah Konstitusi dibentuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, dan undang-undang sebagai dasar pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dan Indonesia merupakan negara ke-78 yang memiliki Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah prinsip konstitusionalisme. Kalau dikatakan prinsip konstitusionalisme adalah bahwa setiap tindakan bernegara, setiap peraturan-peraturan yang ada di negara itu harus berdasarkan konstitusi. Artinya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Karena posisi konstitusi adalah sebagai hukum dasar yang berlaku di suatu negara. Dimana kalau kita mengutip pendapatnya Hans Kelsen dalam teorinya Stufenbau, dia mengatakan bahwa peraturan yang paling atas adalah sebagai dasar pembentukan bagi peraturan yang ada di bawahnya. Dengan demikian, peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Artinya di sini bahwa pembentukan peraturan di bawah konstitusi itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip negara hukum. Maksudnya di sini undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden itu bisa dimaknai sebagai produk politik. Karena lembaga-lembaga yang membentuknya adalah lembaga-lembaga yang berisi orang-orang politik atau direkrut melalui proses politik, yaitu pemilihan umum. Artinya di sini ada berbagai kepentingan-kepentingan dan kepentingan mayoritaslah yang termaktub di dalam undang-undang itu. Padahal tidak selamanya produk mayoritas adalah yang benar menurut konstitusi ataupun menurut hukum. Untuk memurnikan ataupun mempurifikasi bahwa undang-undang itu tidak hanya sekedar produk politik, tetapi juga dia merupakan produk hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menilai apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang berlaku di suatu negara. Sedangkan yang ketiga adalah prinsip check and balances, yaitu prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi.
Di sini terjadi proses saling mengimbangi dan mengawasi antara pembentuk undang-undang di Indonesia, yaitu DPR bersama dengan Presiden, yang diimbangi oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cara Mahkamah Konstitusi mengimbangi kekuasaan DPR dan Presiden? Caranya adalah Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden bersama dengan DPR. Nah, ini muncul banyak pertanyaan. Kok bisa undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan 500-an anggota DPR bisa dibatalkan hanya oleh 9 orang hakim konstitusi? Untuk menjawab ini, Anda tidak bisa melihat hanya dari segi kuantitasnya. Anda tidak boleh melihat hanya 560 anggota DPR ditambah Presiden dengan 9 orang hakim konstitusi. Tetapi Anda harus melihat bahwa 9 orang hakim konstitusi itu dalam proses rekrutmen ataupun pengusulannya sudah mewakili 3 cabang kekuasaan negara. Karena hakim konstitusi itu berasal dari Mahkamah Agung, DPR, Presiden yang masing-masing mengusulkan 3 orang. Oke? Lalu kemudian yang keempat adalah prinsip demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Artinya di sini bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menjamin perlindungan hak. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kalau Anda lihat dasar dalam pengujian sebuah undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dan DPR kepada Mahkamah Konstitusi adalah kalau keberadaan undang-undang itu ternyata melanggar hak konstitusional warga negara, di mana pada umumnya hak konstitusional warga negara adalah hak asasi manusia. Kalau misalnya keberadaan undang-undang itu sudah melanggar HAM daripada warga negara, maka undang-undang tersebut dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan kalau Mahkamah Konstitusi menilai bahwa memang benar keberadaan undang-undang tersebut melanggar hak asasi manusia, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Baik itu sebagian maupun keseluruhan, ya. Yang terakhir adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya di sini walaupun tadi hakim-hakim konstitusi itu diusulkan oleh cabang-cabang kekuasaan negara yang lain, termasuk dia cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi dia tetap sebagai peradilan yang merdeka, dia tetap tidak boleh dicampuri oleh cabang-cabang kekuasaan yang mengusulkan hakim-hakim konstitusi tersebut. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perlu teman-teman ketahui, menurut pasal 24C ayat 1 dan 2 bahwa Mahkamah Konstitusi itu memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Kita lihat kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saya sudah katakan tadi, adapun sebuah undang-undang yang dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi adalah kalau misalnya menurut seseorang bahwa keberadaan undang-undang tersebut melanggar hak konstitusionalnya, ataupun bahwa keberadaan undang-undang tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita lihat di sini, lembaga yang bisa mengajukan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi hanyalah lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi tidak semua lembaga negara itu bisa bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Anda kembali lagi ke lembaga-lembaga negara, kan ada lembaga negara yang diatur di dalam konstitusi, ada juga lembaga negara yang diatur di bawah, di luar konstitusi. Nah, misalnya kalau DPR seandainya bersengketa dengan Presiden, apakah Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan sengketa itu? Tentu bisa, karena kewenangan kedua lembaga negara itu diatur di dalam konstitusi. Tetapi kalau misalnya yang bersengketa itu adalah lembaga ombudsman dengan Mahkamah Agung, itu tidak bisa, karena salah satu dari lembaga itu tidak diatur kewenangannya di dalam konstitusi. Kemudian yang ketiga, Mahkamah Konstitusi memutus pembubaran partai politik. Ini satu-satunya kewenangan yang belum dilaksanakan ataupun belum pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa pembubaran partai politik itu diberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi? Karena teman-teman, kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan pembubaran partai politik di masa Orde Baru ataupun di masa Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, pembubaran partai politik itu dilakukan oleh Presiden.
ketika pembubaran partai politik itu diberikan kepada seorang presiden yang notabene dia juga adalah orang partai politik, maka di sini akan ada kemungkinan ataupun potensi kewenangan pembubaran partai politik itu akan disalahgunakan oleh presiden. Misalnya, kalau ada partai politik yang ternyata tidak seiring atau sejalan dengan presiden, maka dia bisa saja menggunakan kewenangannya itu untuk membubarkan partai politik yang bersangkutan. Oleh karena itulah kemudian diberikanlah kewenangan itu kepada sebuah lembaga negara yang mandiri tadi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Namun demikian teman-teman, kita tidak boleh menyamakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah mahkamah kalkulator yang pekerjaannya hanya menghitung-hitung hasil daripada pemilu. Bukan. Tetapi Mahkamah Konstitusi itu juga memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dalam pemilu itu adalah hasil yang diperoleh secara konstitusional. Makanya kalau kita lihat di dalam persidangan-persidangan tentang hasil pemilu ini, Mahkamah Konstitusi ini juga melihat bagaimana proses di dalam mendapatkan hasil tersebut. Selain 4 kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki satu kewajiban, yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita simpulkan di sini bahwa MK itu memiliki keterlibatan di dalam proses impeachment seorang presiden. Kita tahu teman-teman, salah satu perbedaan utama antara Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah perubahan adalah sebelum perubahan, presiden itu bisa diberhentikan dengan alasan politik oleh MPR. Tetapi kemudian setelah perubahan, presiden itu tidak boleh lagi diberhentikan dengan alasan politik, tetapi harus ada alasan-alasan hukum. Itulah tadi yang saya bacakan, mulai dari pengkhianatan terhadap negara ataupun dianggap tidak layak lagi sebagai seorang presiden. Nah, pintu masuk dari proses impeachment presiden ini adalah dimulai dari DPR, lalu kemudian diberikan kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah tuduhan-tuduhan kepada presiden dan atau wakil presiden ini benar atau tidak secara hukum. Kalau misalnya MK mengatakan bahwa tuduhan terhadap presiden dan atau wakil presiden ini benar, maka prosesnya dilanjut ke MPR sebagai peradilan politik yang terakhir. Tetapi kalau misalnya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar secara hukum atau tidak terbukti secara hukum, maka proses impeachment itu berhenti di Mahkamah Konstitusi atau tidak dilanjutkan lagi sampai ke MPR. Sekarang kita masuk ke lembaga yang ketiga, yaitu Komisi Yudisial. Jadi teman-teman perlu Anda camkan bahwa Komisi Yudisial ini bukanlah lembaga peradilan ataupun lembaga kekuasaan kehakiman, tetapi dia adalah sebagai lembaga pendukung terhadap kekuasaan kehakiman itu sendiri. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai pendukung? Itu bisa kita lihat dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Jadi kalau Anda baca di dalam pasal 24B tentang Komisi Yudisial, di sana ada alur bagaimana proses pengusulan Hakim Agung. Dan hal ini kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Undang-Undang Komisi Yudisial. Jadi kalau kita lihat alurnya itu kan dimulai dari proses permintaan dari Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung itu sudah kekurangan Hakim Agung sehingga membutuhkan beberapa Hakim Agung yang harus diseleksi oleh Komisi Yudisial. Lalu kemudian Komisi Yudisial akan melakukan seleksi. Hasil seleksinya itu kemudian diserahkanlah kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian kewenangan yang kedua adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Nah, kalau kita lihat dari frasa ini bahwa Komisi Yudisial itu memiliki kekuasaan ataupun kewenangan di dalam mengawasi kinerja daripada hakim. Kalau misalnya Komisi Yudisial melihat ada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik atau kinerjanya tidak bagus,
maka Komisi Yudisial dapat memberikan usulan supaya hakim tersebut diberikan tindakan ataupun peringatan oleh Mahkamah Agung. Nah, di sini sayangnya kan yang menghukum hakim itu kan bukan Komisi Yudisial tetapi Mahkamah Agung. Lalu bukan hanya dalam hal mengawasi, Komisi Yudisial itu dalam beberapa kali juga mengusulkan supaya gaji hakim itu dinaikkan, supaya kinerja daripada hakim itu bisa semakin baik. Dengan kinerja hakim yang semakin baik, tentu keluhuran dan martabat jabatan hakim itu akan semakin baik juga atau tetap terjaga. Oke, saya rasa teman-teman demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.